wabarakatuh. Rajab adalah bulan yang ke-7 daripada bulan-bulan Hijriyah, di mana bulan satunya Muharram, duanya Safar, tiganya Rabiul Awal, empatnya Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, limanya adalah Jumadil Ula atau Jumadil Awal, keenamnya adalah Jumadil Akhir, dan ketujuhnya adalah Rajab. Rajab ini kategorinya Ashhurul Hurum, bulan yang agung. Dan di Al-Quran dituliskan inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan ada 12. Dari 12, 4 bulan istimewa. Dari bulan istimewa yang 4, salah satunya namanya Rajab. Maka Rajab itu adalah Ashhurul Hurum. Dan Nabi pada Ashhurul Hurum menyuruh kita puasa. Ashhurul Hurum, singkatnya, kalau ngomongin puasa Rajab, sebetulnya banyak dalil-dalilnya tentang puasa Rajab. Sampai ulama banyak nulis dalam berbagai kitab-kitab tentang fadail Rajab. Cuman memang seringkali yang disuguhkan di dalam tulisan tuh pinter. Hadis palsu, hadis do'if, yang ini mulu yang dibagi-bagi untuk ngeracuni orang. Dan ini adalah tindakan kurang terpuji. Kenapa kurang terpuji? Begini, udah tahu kita ini kagak demen puasa, nggak demen nama ibadah tuh paling males. Apalagi ibadah model puasa. Kalau Ramadan bisa diwakilin, kita mau wakilin pembantu itu. Gitu, Ramadan. Males sama puasa. Lalu disuguhin just di grup WA. Ini puasa Rajab bid'ah. Kata kita nih, yes. Emang juga gua males. Dapat dalil, namanya pembelaan. Ini orang udah males dapat dalil. Jadi nanti sama yang ibadah kita mencibir. Puasa bid'ah tuh. Coba. Orang ibadah kita cibir. Malah orang nongkrong-nongkrong kita diemin. Ini sebetulnya umat Nabi model apa yang kayak begini nih? Itu yang jadi repot. Sehingga yang diangkat dalil-dalil puasa Rajab yang ada dalam Durratun Nasihin, ini yang diangkat. Padahal banyak. Banyak banget. Secara umum puasa itu udah tinggi. Di bulan Rajab ada Senin, ada Kamis, Ayamul Bid. Banyak dalilnya. Orang puasa di bulan Rajab bagus. Bagus ibadah. Masa kita ibadah, kita alang-alangin. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyudhkara fiha. Tidak ada yang paling zalim selain orang yang menghalang-halangi masjid Allah untuk dipakai ibadah. Orang untuk ibadah, orang ibadah puasa, bagus. Jangan sampai kita malas ibadah puasa, lalu kemudian kita dengan petang-tang petentengnya bid'ah tuh, neraka. Yang puasa masuk neraka, kita yang agak puasa masuk surga. Kayaknya sulit itu pakai akal sehat. Sulit. Begitu. Cuman kendalanya begini, ini terkait dengan hadis nih. Supaya muslim pahami, apalagi di zaman akhir, ini seliweran hadis. Dikit-dikit ini hadis sahih, ini dhaif, sahih, dhaif. Ini begini. Agar supaya kita bisa memahami. Dalam hukum, syarat untuk penetapan hukum hadisnya kudu sahih, minimal hasan untuk hukum.
Hadis itu bisa disebut sahih bila memenuhi 5 kriteria. Ini puyeng nih pada bagian ini nih. 1, ittisal fis sanad. Bagaimana si murid benar-benar adalah ngaji sama guru ini. Guru ini benar-benar punya murid ini. Terus ke atas sampai Rasulullah. Itu syarat pertama untuk menuju hadis sahih. Kedua adalah dhabtut tam. Yang meriwayatkan ini punya daya IQ tinggi, enggak pelupa. Kalau lupa udah dhaif aja. Itu namanya dhabtut tam. Diacak-acak hadis kayak di puzzle itu dia bisa rapihin kembali dengan cepat. Itu hadis. Ketiga, dhabtut tam namanya. Ketiga adalah dia adalah adil. Enggak boleh bohong, enggak boleh pakai celana pendek, udah hadisnya dhaif aja. Walaupun disampaikan apa kayak. Karena dia udah enggak adil. Adil tuh enggak pernah melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Kalau saudara nih ditanya sama bininya, "Bang, sampai mana?" "Dekat, padahal masih jauh." Pernah atau sering? Sering. Udah hadisnya udah palsu aja, nggak begini nih. Itu begitu. Udah repot. Begitu. Ada adamus syudud, ada adamul illah. Nggak boleh ganjil. Dari 10 orang, 9 orang ngomong A, seorang ngomong B. Ini dia tidak boleh ganjil. Nggak boleh nyeleneh bicaranya. Dan adamul illah, ini panjang. Untuk menerangkan hadis itu sahih. Hasan, dhabtamnya ghairu tam, sedikit. Berbeda dengan sahih. Namun, kembali, untuk menetapkan hukum, hadisnya kudu sahih. Tapi, ini yang harus dipahami. Tidak semua hadis sahih menjadi dasar hukum. Tuh. Ini kadang kita orang awam disuguhi kayak begini jadi puyeng akhirnya. Ini yang jadi repot di grup-grup WA itu. Jadi baik dikasih singkong, puyeng. Baik, kelolodan kata orang Betawi. Bener nggak? Begitu. Ini begitu. Jadi kita harus terangin pada akhirnya. Hadis tuh enggak semua hadis sahih menjadi dasar hukum. Contoh, hadisnya sahih. Bunyinya begini. Aftarul hajim wal mahjum. Batal puasa orang yang berbekam dan yang minta dibekam, yang nyuntik dan yang disuntik, yang donor darah maupun yang didonor darah. Begitu, yang ngambilnya ini. Ini hadisnya sahih. Sahih. Semua ulama sepakat. Lalu dipakai? Enggak. Hadis ini mansukh, teramandemen, enggak dipakai. Hadisnya sahih, enggak boleh buat hukum. Sebab Nabi bersabda, la yuftirul hajim wal majum. Enggak batal puasa orang berbekam, enggak batal. Hanya makruh sebab itu melemahkan badan, bikin badan lemes, nantinya bisa buka. Enggak batal. Padahal hadisnya sahih. Jadi enggak semua hadis sahih menjadi dasar hukum. Orang awam disuguhin ini dhaif, ini dhaif juga bila berturut-turut dhaifnya banyak, ini bakal naik menjadi hasan li ghairi. Singkatnya, puasa Rajab kerjain di antara asar agar supaya bisa dipegang oleh ibu-ibu saudara sekalian. Dari begitu banyak karena waktunya sempit. Ada hadis bunyi begini. Abu Kilabah sampaikan, inna fil jannati laqasran lisuwami Rajab. Ibnu Rajab Al-Hambali tulis ini di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Sesungguhnya di surga ada istana megah yang diperuntukkan bagi mereka yang doyan, yang tukang puasa Rajab. Ini aja udah cukup untuk menjadi sandaran. Belum lagi hadis-hadis yang lain banyak banget tentang puasa Rajab. Puasa Rajab ini luar biasa. Jadi kalau mau puasa silakan saudara puasa. Kalau saudara nggak puasa jangan mencibir ama yang puasa. Itu aja sih pesan saya. Begitu. Udah kita kagak ibadah sama yang ibadah kita cibirin, ini nggak beres. Begitu kayak begitu. Maka puasa Rajab kita nggak ngomongin organisasi.
Apakah yang menyebarkan mengatakan doif segala macam dari NU, Muhammadiyah apa enggak? Kita pakai berbicara ajaran agama aja balik biar enggak sentimen organisasi. Maka puasa Rajab ini banyak ulama tulis, meski beberapa hadis itu doif, yes, tapi tidak semuanya. Sehingga dengan banyak dikumpulin, Imam Mulla Ali Qori mengarang kitab tebal banget tentang Fadailu Rajab, dan ditulis hadisnya banyak banget. Sampai pada kesimpulannya berdasarkan hadis doif yang begitu banyak, maka naik ini hadis derajatnya menjadi hasan li ghairi dan bisa untuk diamalkan. Amalin, apalagi puasa Rajab berkenan Senin Kamis, Ayamul Bid, saudara yang puasanya apalagi ya tuh ya Daud dan lain sebagainya, kerjain aja lah. Begitu kerjain. Jadi kadang kita ini di akhir zaman ini emang jadi repot di grup-grup WA tuh. Repot, jadi puyeng adanya. Kasihan orang awam. Jadi kesimpulannya Bunda yang mulia, puasa saja kalau Bunda suka puasa. Berapa hari? Kalau saya sih, kalau kuat jamaah tuh puasanya jangan lama-lama. 1 aja. Rajab tuh. 1 apa? 1 bulan. Begitu. Iya, itu paling tinggi. Kalau kuat puasanya 100 hari. Kalau saya demen begitu. Kalau Bapak Ibu ini kuat, upayakan puasa 100 hari. Rajab sebulan, Sa'ban sebulan, Ramadan, ya udah pasti itu. Begitu, sebulan. Udah berapa bulan tuh? 3 bulan. Idul Fitri buka. Tanggal 2 sampai tanggal 11 puasa lagi. Namanya 100 hari puasa. Puasa, bagus tuh. Kalau kayak begitu, puasa. Kayak begitu bagus tuh. Kalau saudara kayak begitu, apa yang harus dibaca? Baca kulhu aja. Baca kulhu. Jangan banyak-banyak. Sehari 1000 kali. Sehari semalam 1000. Jadi sehingga dapat 100.000 kulhu. Itulah atakoh namanya. Begitu. Itu bakal istimewa. Berkah banget hidupnya. Yang kayak begitu. Kalau puasanya 100 hari. Begitu. Tapi ngelihat dari wajahnya udah langsung lemes. Begitu. Kalau saudara nggak kuat puasa kayak begitu, turun dah. Saudara puasa Rajab mau puasa minimal 3 hari jangan sampai kagak dah. Itu aja sih. 3 hari jangan sampai kagak. 3 hari aja. Syukur-syukur 10 hari gitu. Syukur-syukur iya gitu. Ya begitu. 3 hari mau puasa lah. Jangan enggak puasa. Beneran. Sayang kalau enggak puasa. Ngerajab. Sayang. Malam pertama Rajab tuh malam mustajab. Mustajab. Ada 5 malam mustajab. Salah satunya malam pertama Rajab. Kalau saudara puasanya enggak sebulan penuh, wiridan apa di bulan Rajab yang harus dibaca? Nah ini saya mau ajarin. Bulan Rajab yang paling tinggi wiridan adalah istighfar. Saudara baca aja. Terserah saudara istighfarnya mau Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Itu juga boleh. Kalau saya lebih demen istighfar shogir. Mau bapak ibu-ibu istighfarnya Sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi. Silakan. Istighfar kalau saya demennya istighfar shogir. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu bulan Rajab. Baca itu. Berapa? Baca itu. Berapa kali? Paling minim 1000. Itu namanya tingkat TK. TK. Berapa? 1000. Sehari semalam. Ya 13 menit lah. Kalau saudara mampu SD 5.000. 5.000. Sehari semalam. Kalau bisa sih SMP 10.000. Ya kalau bisa sih lulus ini sekolah dasar kita kan 12 tahun sekarang ya. 9. Oh 9. Ya paling tidak 10.000. Terserah dah. Mau 1.000, mau 5.000, mau 10.000. Mana yang kuat? Saudara, itu Rajab amalin kayak begitu. Itu Rajab tuh. Bulan istighfar. Balik sama Allah. Kita direfresh ulang. Rajab. Latihan sebelum ketemu Ramadan.
di mana-mana juga magang dulu sebelum kerja tetap. Ini kita dicek dulu. Sa'ban banyakin sholawat. Kayak tadi lagi 1.000, 5.000, 10.000. Begitu. Nah, karena saudaranya ibadah puasanya enggak saban hari kayak begitu, maka kemudian Ramadan ngapain? Ramadan saya ajarin bacanya la ilaha illallah. Ramadannya berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 20 1750. La ilaha illallahnya. Tanggal 1 sampai tanggal berapa? 20. 1750. 1750. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Kapan? Kapan aja. Yang terbaik habis dohor sebelum asar. Ya gua kerja, kan udah bilang kapan aja. Masih nawar juga, kan susah emang manusia tuh. Udah kapan aja, mau siang kayak mau malam kayak gitu. Yang penting ente baca 1750. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Kalau sudah tanggal 21 dari malam, ini udah 20 nih. Nanti malam tanggal 21. Likuran disebutnya orang Betawi. Bacanya malam 1750, siang 1750. Begitu. Kalau udah tanggal 21 sampai akhir Ramadan, maka totalnya semua itu 70.000 la ilaha illallah. Kelar di Ramadan, saudara dapetin itqun minan nar. Begitu. Ini amalan mulia Ramadan. Amalan mulia. Terserah saudara. Intinya kesimpulannya, puasa Rajab. Kalau Bapak Ibu mau puasa silahkan. Itu ada dalilnya. Kalau enggak puasa juga ingat, satupun tidak ada ulama yang mengata puasa Rajab wajib. Enggak ada. Sehingga dosa yang enggak puasa Rajab. Kedua, enggak ada ulama, janjinya ulama, sehingga ngomongin baru. Enggak ngomongin, janjinya ulama. Tidak ada ulama yang mengata puasa Rajab haram. Enggak ada. Sehingga berdosa yang puasanya. Enggak ada. Ulama mengata sunnah. Kita maklumi bersama, jangan sampai gara-gara sunnah muslim sama muslim jadi ribut. Kalau ada orang bilang puasa Rajab enggak ada dalilnya, ya baik. Enggak apa-apa. Saya mau puasa aja. Udah gitu aja. Daripada ribut, udah diam aja. Begitu, ngeribut. Kita jangan sebar-sebarin yang kayak begitu. Sebab kalau disebarin, orang awam itu diajak ke masjid aja susah, diajak ibadah, dikasih dalil. Itu puasa Rajab bid'ah. Hadisnya enggak ada. Kata kita, yes. Makin demen. Karena memang kita juga kagak demen sama ibadah. Begitu. Dapat dukungan lagi. Ini bahaya. Kita jangan ada yang kayak begitu. Orang ibadah, saudara. Ibadah. Gitu. Man shoma yawman fi sabilillah ba'adahu Allah ta'ala minan nar sab'ina kharifan. Dan masih banyaklah dalil puasa secara umum, belum secara khusus. Singkatnya, orang ibadah jangan dikomentari. Kita harus terima kasih sama orang masih ibadah. Mungkin gara-gara dia puasa itulah kampung kita masih selamat. Begitu aja. Biar kita aman. Kurang lebih yang saya bisa jawab sama bunda kita demikian. Wallahu a'lam.